Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di channel Belajar Klik CPNS. Pada video sebelumnya, kita telah membahas terkait formasi CPNS untuk kualifikasi sarjana pendidikan di 18 instansi pusat. Nah, di video kali ini kita juga akan membahas hal yang sama, yaitu masih dengan formasi CPNS yang dapat dilamar oleh sarjana pendidikan, khususnya di Kemendikbudristek. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Dengan penempatan diantaranya kantor pusat, perguruan tinggi negeri, balai pelestarian cagar budaya, lembaga layanan dikti, dan sebagainya, sesuai dengan formasi yang teman-teman nanti akan pilih. Baik, langsung saja kita akan lihat bersama berikut rinciannya. Dengan jumlah formasi yang paling banyak, yaitu 168, kualifikasi S1 Administrasi Pendidikan, dengan jabatan Analis Data Program dan Tata Operasional Penelitian, Analis Jabatan. Mana nih dari teman-teman S1 AP? Bisa dilihat rinciannya dan mencoba melamar di Kemendikbudristek. Selanjutnya, terbanyak kedua, yaitu 118 formasi kualifikasi S1 Manajemen Pendidikan dengan jabatan Analis Penilaian dan Akreditasi Penyusun Program Fasilitasi Pendidikan. Kemudian jurusan yang hampir rata ya di semua formasi itu ada, yaitu akuntansi. Kalau di sini berarti ilmu pendidikannya S1 Pendidikan Akuntansi. Sebanyak 56 formasi dengan jabatan Analis Barang Milik Negara, Penyusun Laporan Keuangan. Kemudian ada S1 Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, garing S1 Pendidikan Bahasa, Sastra Indonesia dan Daerah, garing S1 Pendidikan Bahasa Indonesia, sejumlah 33 formasi dengan jabatan Analis Kata dan Istilah, Pengkaji Bahasa dan Sastra, Penyuluh Bahasa. Nah, ini juga yang nggak kalah favorit, hampir di setiap formasi juga ada ya, yaitu jurusan Informatika. Dengan kualifikasi S1 Pendidikan Teknik Informatika, ini biasanya dari teman-teman UM, kemudian UNY, garing S1 Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer atau biasa disingkat S1 PTIK, dari teman-teman UNS, kemudian UNES, garing S1 Pendidikan Ilmu Komputer. Nah, ini dari teman-teman di UPI dengan jumlah 29 formasi. Jabatan Analis Sistem Informasi dan Jaringan, Analis Pemanfaatan Teknologi. Oke, lanjut. Ada kualifikasi S1 Teknologi Pendidikan dengan jumlah 21 formasi, jabatan Analis Data Penilaian Pendidikan, Analis Penilaian dan Akreditasi. S1 Pendidikan Ekonomi Akuntansi, 21 formasi dengan jabatan Penyusun Laporan Keuangan, Analis Dana Pendidikan. Selanjutnya dari S1 Pendidikan Sejarah dengan 21 formasi, jabatan Pengkaji Pelestarian Cagar Budaya, Analis Nilai Budaya. Masih di cabang ilmu ekonomi ya, perekonomian. S1 Pendidikan Manajemen Perkantoran, kebutuhan 16 formasi, jabatan Analis Barang Milik Negara. Selanjutnya S1 Pendidikan Luar Sekolah dengan jumlah formasi 15, jabatan Analis Pendampingan Belajar, Penyusun Program Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan Non-Formal. S1 Pendidikan Kimia, jumlah formasi 12, jabatan Konservator.
Kemudian ada S1 Pendidikan Sosiologi / S1 Pendidikan Sosiologi dan Antropologi. Sejumlah 11 formasi, jabatan analis cagar budaya dan koleksi museum, analis nilai budaya. Selanjutnya masih di bidang MIPA, S1 Pendidikan Biologi, S1 Pendidikan Fisika dengan jumlah formasi hampir sama ya. Biologi ada 11, fisika ada 10 dengan jabatan sama-sama konservator. Selanjutnya S1 Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini, biasa disebut S1 PG PAUD. Ada 9 formasi. Analis pengembangan pendidikan anak usia dini dan non-formal. Nah, selanjutnya ini yang jarang tapi masih dalam rumpun ilmu pendidikan. S1 Pendidikan Vokasional Kesejahteraan Keluarga. Jumlah formasi 9 dengan jabatan analis pendampingan belajar. Oke, lanjut. S1 Pendidikan Antropologi. Ada 6 formasi dengan jabatan pengkaji pelestarian cagar budaya. Kemudian S1 Pendidikan Seni Kerajinan, kebutuhan 5 formasi dengan jabatan analis budaya. Baik, yang terakhir, slide terakhir ya maksudnya. Ada S1 Pendidikan Seni Rupa. Sejumlah 5 formasi dengan jabatan analis desain pameran. S1 Pendidikan Arkeologi. Ini termasuk prodi yang jarang ya. Ada 4 formasi, jabatan kurator koleksi museum. S1 Pendidikan Seni Rupa. Sejumlah 2 formasi dengan jabatan analis desain pameran. Selanjutnya S1 Pendidikan Teknik Otomotif. Jumlah 1 formasi dengan jabatan penyusun kurikulum, modul dan bahan ajar. S1 Pendidikan Bahasa Inggris 1 formasi dengan jabatan analis kerjasama. S1 Pendidikan Matematika 1 formasi analis statistik. S1 Pendidikan Geografi 1 formasi analis cagar budaya dan koleksi museum. Jadi ada 4 kualifikasi pendidikan dengan jumlah formasi 1. Dan yang terakhir secara umum yaitu kualifikasi S1 Pendidikan. Jumlah formasi ada 8 dengan jabatan pengembang modal penilaian pendidikan, pengembang perbukuan. Nah, kami juga melihat dari surat keputusan Ditjen Pembelajaran dan Kemahasiswaan nomor 46 tanggal 22 Februari tahun 2019 tentang daftar nama program studi pada perguruan tinggi, termasuk ada rumpun ilmunya ya. Nah, di sini itu untuk menjelaskan terkait kualifikasi S1 pendidikan. Rumpun ilmu pendidikan ini itu terdiri dari apa saja? Ada banyak sebenarnya. Ini adalah contoh yang kami tangkap dari hasil surat keputusan itu tadi. Untuk lebih lengkapnya, teman-teman bisa download dan nanti laman downloadnya akan kami tulis di keterangan video ya. Nah, ini contohnya ya, yang termasuk dalam rumpun ilmu pendidikan. Ada pendidikan bahasa Arab, pendidikan antropologi, pendidikan anak usia dini, pendidikan akuntansi, dan lain sebagainya dengan gelar sarjana pendidikan. Nah, jadi untuk teman-teman sarjana pendidikan, baik fresh graduate maupun teman-teman yang tidak bisa mengikuti PPPK guru karena tidak memenuhi syarat, bisa mencoba mengikuti seleksi CPNS. Jadi masih ada kesempatan untuk mengikuti seleksi CPNS sesuai dengan kualifikasi pendidikan, formasi, dan instansi yang tersedia. Jika di total ada sekitar 594 formasi. Namun, angka ini dihitung berdasarkan jumlah dari setiap kualifikasi pendidikan.
jika dijumlah berdasarkan formasi tidak sebanyak ini ya, karena dalam satu formasi itu ada yang membutuhkan lebih dari satu kualifikasi pendidikan. Contoh misalnya formasi A itu membutuhkan kualifikasi pendidikan misal pendidikan kimia, garing pendidikan biologi, garing pendidikan fisika, dan lain sebagainya. Lebih lengkapnya, lebih rincinya, teman-teman bisa lihat langsung di web SSCASN. Sekian informasi yang dapat kami bagikan. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Salam dari kami, Klik CPNS.